Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanda gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku, Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanda gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanda gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi
bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kasih-Mu yang melingkupi hatiku, kasih-Mu yang melingkupi seluruh kehidupanku. Oh Tuhan, hanya kasih-Mu yang selalu baru di hidupku. Kau melingkupi hidupku dengan anugerah-Mu, dengan kasih setia-Mu, dengan kebaikan-Mu. Dan hanya Kau Tuhan yang mengenal hidupku, yang tahu isi hidupku. Kan ku percayakan semuanya kepadamu, kan ku percayakan semuanya hanya padamu, Yesus. Haleluya, jiwaku menantikan-Mu Tuhan, jiwaku haus akan kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, jiwaku haus akan-Mu, seperti tanah yang kering merindukan hujan. Begitulah hatiku, begitulah hidupku yang haus akan urapan-Mu, haus akan Engkau, Yesus. Hanya Kaulah Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saat ini kita bersama-sama menyembah. Naikkan ucapan syukur, naikkan sembah, naikkan pujian hanya bagi nama Tuhan. Oh, ku naikkan pujian hanya bagi-Mu, ku naikkan sembahku hanya bagi nama Tuhan. Haleluya, Yesus, ku berseru padamu, hanya Engkaulah Tuhan yang mengerti hidupku, yang mengenal hidupku. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku,
Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Saya bersyukur pagi hari ini bisa melayani saudara-saudara semua. Dan pagi hari ini saya akan sharingkan kebenaran firman Tuhan yang saya percaya akan menguatkan saudara dan saya. Yang temanya, kuatkan dan teguhkan hatimu. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan sudah mengatakan dalam 2 Timotius 3 ayat 1. Pada hari-hari akhir akan datang masa yang sukar. Dan jangan heran kalau hari-hari ini, dalam masa-masa yang sukar ini Bapak Ibu sekalian, banyak orang mengalami kesulitan. Banyak demo terjadi di banyak negara. Sehingga banyak orang stres, putus asa. Demikian juga banyak orang yang bunuh diri. Bapak Ibu sekalian, dan yang nampak saat ini di tengah-tengah tertekannya manusia, ada bisnis yang menguntungkan, yaitu bisnis makanan. Juga kita lihat bisnis rumah sakit Bapak Ibu sekalian ya. Banyak orang
keluar masuk rumah sakit dengan membawa macam-macam penyakit. Tapi anehnya banyak juga yang tidak ditemukan penyakit sekalipun mereka merasa sakit. Itu karena stres yang berlebihan. Tapi puji Tuhan, kita punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Di tengah-tengah kesulitan hari-hari ini, Tuhan tetap berjanji. Perjalananmu akan berhasil dan beruntung, ya. Ini hebatnya Tuhan kita, Bapak Ibu sekalian, ya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Untuk itu, saudara semua yang mau hidupnya berhasil dan beruntung, mari kita baca dalam Yosua 1 ayat 7 sampai 8. Yosua 1 ayat 7 sampai 8. Demikian bunyinya. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin, Bapak Ibu sekalian, ya. Ini secuplik kisah, ya. Ketika Musa sudah mati, lalu Musa digantikan oleh Yosua. Maka berfirmanlah Allah kepada Yosua untuk bersiap-siap menuju tanah perjanjian yang akan diberikan Allah kepada bangsa Israel, yaitu tanah Kanaan, tanah yang berlimpah susu dan madu. Untuk itu Yosua dan seluruh bangsa Israel yang dibawanya, yang kurang lebih 2 juta banyaknya, ya, harus menyeberangi sungai Yordan dan kemudian meruntuhkan benteng Yeriko dan juga bangsa raksasa yang ada di seberang sungai. Dan Allah berjanji menyertainya, membuatnya berhasil dan beruntung. Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah kesulitan yang rasanya tidak mungkin bisa dilewati oleh Yosua, Allah tetap berjanji untuk membuat perjalanannya berhasil dan beruntung. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah Yosua ini untuk memperoleh keberhasilan dan keberuntungan dalam hidupnya? Yang pertama-tama yang perlu kita catat baik-baik untuk berhasil dan beruntung, miliki ketetapan hati, ya. Saya ulangi, miliki ketetapan hati, ya. Dalam ayat 7 tadi dikatakan kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu sekalian, Yosua diberi janji yang luar biasa oleh Tuhan. Tuhan berjanji, kalau dalam kita baca dalam ayat yang ketiga, ayat sebelumnya, ya, setiap daerah yang diinjaknya ya, akan jadi miliknya. Ya, ini janji Allah yang pertama. Dalam ayat yang keempat, Tuhan berjanji banyak daerah yang jadi miliknya. Dan yang kelima, tidak ada seorang pun yang sanggup menghadapinya seumur hidupnya. Ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ya, janji Tuhan ini tampaknya tidak mungkin terpenuhi, tidak mungkin tergenapi. Karena Yosua sendiri memiliki banyak kelemahan, banyak kekurangan. Karena Yosua sendiri saat itu umurnya sudah 85 tahun, sudah kakek-kakek.
Dan bangsa yang harus dipimpinnya yaitu bangsa Israel yang diwarisi dari Musa, ya. Itu jumlahnya 2 juta orang. Bayangkan saat itu tidak ada HP, tidak ada alat-alat komunikasi, semuanya serba lisan. Bagaimana memberi perintah pada bangsa sebanyak itu. Dan juga harus diingat bahwa bangsa Israel terkenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Sulit untuk ngaturnya. Bangsa yang nuruti karpe dewi, Bapak Ibu sekalian. Ya. Sekalipun Tuhan sudah mempertontonkan banyak mujizat, tapi bangsa Israel, bangsa yang tegar tengkuk, seringkali tidak taat pada perintah Tuhan dan juga Musa. Karena itu Tuhan sampai mengulang, ya, perintahnya. Kuatkan dan teguhkan hatimu sampai 4 kali. Kalau di Alkitab suatu kalimat diulang-ulang, apalagi sampai 4 kali, tanda bahwa kalimat ini sangat-sangat penting, perlu diperhatikan. Dan yang perlu diperhatikan adalah kalimat kuatkan dan teguhkan hatimu, ya. Karena Tuhan tahu sebetulnya Yosua itu sangat ragu, bimbang dan takut untuk melanjutkan perjalanannya ke tanah perjanjian. Karena bangsa yang dipimpinnya adalah bangsa Israel yang tegar tengkuk. Dan juga dia memiliki banyak kelemahan. Tapi Yosua juga percaya, lewat pengalaman demi pengalaman yang sudah dilaluinya bersama Musa, dia tahu setiap janji Tuhan adalah ya dan amin. Pasti tergenapi, ya. Karena itu Yosua mau taat. Dari ayat ini kita bisa belajar bahwa pola Tuhan itu tetap sama. Ketika kita akan diberkati, maka kita dipersiapkan kapasitas kita lebih dahulu. Agar kita itu tidak menyia-nyiakan berkat Tuhan yang akan diberikan pada kita. Iman memang tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Iman perlu diuji. Tapi maksud Tuhan baik agar kita ini dipersiapkan, ya, hati dan pikiran kita. Agar kita siap menerima berkat Tuhan. Matius 6 ayat 33, ya, dikatakan demikian. Matius 6 ayat 33 dikatakan demikian. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu sekalian, banyak orang rajin ke gereja, banyak orang memberikan persembahan, banyak orang melayani juga dalam gereja. Tapi sayangnya, kalau kebenarannya ini tidak dilakukan, jangan heran, janji Tuhan juga tidak tergenapi. Ya. Dan ini bisa kita lihat dalam contoh-contoh di sekitar kita. Saya pernah ketemu, ya, dengan seorang pendoa di sebuah gereja.
Dan pendoa ini banyak hutangnya, baik teman sesama iman maupun dengan orang-orang di luar. Dan cilakanya Bapak Ibu sekalian, seringkali dia ngemplang alias gak bayar hutangnya. Mengapa bisa demikian? Sekalipun dia pendoa. Tapi kalau yang namanya kebenarannya, hidupnya gak benar Bapak Ibu sekalian, maka janji Tuhan itu tidak akan tergenapi. Semuanya sia-sia. Ada hamba Tuhan yang juga seringkali jadi donatur di sebuah gereja. Terlibat dalam penipuan. Dan pada akhirnya dia dipenjara. Mungkin orang yang nggak mengerti akan bertanya-tanya. Di orang yang sudah melayani Tuhan di mimbar gereja, banyak berbuat untuk pekerjaan Tuhan. Tapi mengapa dia sampai masuk penjara? Apa Tuhan tidak sanggup melindungi? Janji Tuhan tidak tergenapi dalam hidupnya. Bukan karena Tuhan tidak menyertai, bukan karena Tuhan tidak adil. Tapi semuanya karena tidak ada kebenaran dalam hidupnya. Ya. Bapak Ibu sekalian, karena itu dalam ayat di atas, dalam Yosua 1 tadi dikatakan, ya, dalam ayat yang ke-7, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Jangan kompromi dengan dosa. Bapak Ibu sekalian, banyak orang itu milih amane dewe, milih selamete dewe, milih enake dewe. Makanya sekalipun Petrus sudah 3 tahun lebih mengikut Yesus kemanapun Yesus pergi. Ketika Yesus ditangkap dan diadili, dia yang saat itu menyaksikan Yesus diadili, dia pun menyangkali Yesus 3 kali. Ketika dia ditanya oleh orang-orang yang mengenal dia, bukankah kamu juga muridnya Yesus? Petrus menyangkali 3 kali. Bapak Ibu sekalian, murid-murid Yesus ketika Yesus disalibkan di atas kayu salib, semuanya tidak ada yang hadir kecuali Yohanes, itu pun karena mengantar ibunya. Banyak orang hanya milih selamete dewi. Tapi beda dengan Yesus. Yesus yang kita sembah sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Sekalipun Yesus diperhadapkan dengan penderitaan dan kematian sebagai orang terkutuk di atas kayu salib, Yesus mau tanggung semuanya demi taat pada perintah Bapaknya. Karena itu Yesus
berdoa, kalau boleh biarlah cawan penderitaan ini lalu daripadaku. Tapi jangan kehendakku yang jadi, tapi biarlah kehendak Bapa yang jadi. Ini contoh penyangkalan diri yang sempurna dari Yesus yang harus kita taati. Sekalipun kita harus melewati mungkin penderitaan, mungkin sakit, penyakit. Tapi demi kebenaran. Kita pun harus melewati semuanya itu. Yakin dan percaya. Pimpinan Tuhan lewat Roh Kudus-Nya akan menguatkan, meneguhkan kita semua. Sehingga kita kuat. Yang kedua, miliki ketaatan pada firman Tuhan. Ayat ke-8 tadi mengatakan, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan harus selalu siap di bibir kita. Untuk itu isi hati dan pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan. Sama seperti kita mengisi tubuh kita dengan makanan jasmani. Dalam Matius 4 ayat 4 dikatakan demikian. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini makanan bagi roh kita. Ketika roh kita kuat, maka jiwa dan tubuh kita pun juga kuat dan taat pada kehendak Tuhan. Karena itu ketika kita beri roh kita makan yang cukup, maka hati pikiran kita, jiwa kita tunduk pada roh. Dan yang kita keluarkan lewat perkataan dan perbuatan kita adalah hal-hal yang positif, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kata-kata firman. Tapi yang ketika yang kita isi adalah pikiran dunia. Apa kata orang, itu yang kita isi dalam hati pikiran kita. Jangan heran kalau yang keluar kata-kata kutuk, kata-kata sumpah serapah, yang membawa kita pada kebinasaan yang kekal. Karena itu Amsal 18 ayat 21 dikatakan hidup mati itu dikuasai oleh lidah. Lidah kita itu yang harus kita jaga baik-baik. Karena lidah itu akan menentukan apakah perjalanan hidup kita berhasil dan beruntung atau kita akan terpuruk. Baik di dunia maupun di akhirat nanti Bapak Ibu sekalian. Dan juga ketaatan membuat perjalanan kita itu berhasil dan beruntung. Dan memberikan kemenangan. Karena taat itu akan membawa hidup kita itu dipakai Tuhan sesuai dengan rancangannya. Sekalipun Yesus lahir di kandang domba. Saat muda pun dia mengatakan tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Saat-saat terakhir hidupnya, matinya pun di kayu salib sebagai orang terkutuk. Itu adalah hidup seorang pemenang atau pecundang. Kalau kita berpikir secara duniawi, cara orang yang tidak kenal Tuhan, pasti kita mengatakan itu hidup orang pecundang. Jangan heran ya, di luar banyak orang mengatakan Yesus orang kalah ya, orang pecundang kok dijadikan Tuhan ya.
Yesus orang yang matinya dipetenteng seperti itu kok dituhankan. Banyak orang tidak mengerti. Itu dianggap hidup yang kalah, pecundang, hidup yang hina. Bapak Ibu sekalian, memang ya, itu semua adalah rancangan si iblis untuk membinasakan Yesus. Tapi Allah merancangkan untuk kebaikan. Karena iblis itu tidak maha tahu. Beda ya dengan Allah itu maha tahu. Iblis tidak maha tahu karena dia tidak tahu. Pada akhirnya Yesus yang jadi pemenang. Justru Yesus ini dijadikan sebagai alat dari Allah untuk menebus dosa manusia lewat penderitaan dan kematiannya. Sehingga Yesus masuk ke dalam alam maut. Dan di sana Yesus menginjak-injak, mengalahkan kuasa maut. Yesus bangkit, tanda bahwa dia menang atas kuasa maut. Dan dia mengatakan, hai maut, di manakah sengatmu? Iblis yang merasa saat Yesus mati di kayu salib, dia merasa dia pemenang. Tapi nyatanya iblis dipecundangi ya oleh kuasa Allah. Karena itu teladani kehendak Bapa bagi kita semua. Sekalipun kita harus lewat penderitaan, bahkan nyawa pun kita pertaruhkan. Tapi ingat, pada akhirnya Tuhan buat hidup kita berhasil dan beruntung. Inilah hidup yang berkemenangan, hidup yang jadi berkat, hidup yang berbuah yang dikehendaki Tuhan bagi setiap anak-anaknya. Bapak Ibu sekalian, biarlah kebenaran firman Tuhan jadi berkat buat kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba-Mu bersyukur kalau pagi hari ini bisa men-sharingkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu ini bisa menjadi pelita dan teladan buat bagi kami semua. Pimpin hidup kami Tuhan, supaya kami semua makin serupa dan segambar dengan Engkau sendiri. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.